Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Al-mas'alatu sadisatu, masalah yang keenam. As'arul adamiyyin wa bahimatil an'am. As'ar jamak dari as-su'r yang disebutkan setelahnya. As'ar dari al-adamiyyin, Bani Adam, dan bahimat al-an'am, hewan-hewan. As-su'r huwa ma baqiya fil ina'i ba'da syurbis syarib minhu. Yang dimaksud dengan sur adalah ma baqiya, apa yang tersisa. Ma baqiya, tersisa, fil ina, dalam bejana. Ba'da, setelah syurbis syaribi, setelah yang minum, asyarib minum, ya, syurb asyaribi, setelah yang meminum minhu, dari bejana itu. Setelah, ya, yang minum dari bejana itu. Nah, yang tersisa dalam bejana setelah diminum airnya itu namanya sur. Datang kucing misalkan, minum dari bejana itu, ya, maka yang tersisa di situ itu namanya sur. Kan ada air liurnya kan, ya, bercampur dengan air itu, ya, itu sur. Ma baqiya fil ina'i ba'da syurbi syaribi minhu. Jadi sisa yang tersisa di dalam bejana setelah diminum airnya. Nah, ini pembahasannya meliputi as'ar al-adamiyyin wa bahimatul an'am. Manusia minum dari satu bejana, maka bekasnya yang tersisa bagaimana? Bahimatul an'am, hewan, ya, minum dari bejana, bekasnya yang tersisa bagaimana hukumnya? Ini yang dibahas. Fal adamiyyu tahirun. Ya, rinciannya, maka al-adami, ya, Bani Adam, adami, manusia maksudnya, tahir, suci. Wa su'ruhu tahirun, dan sur, bekas air minumnya yang tersisa di bejana juga tahir, suci. Sawa'un kana musliman au kafiran. Sawa'un, sama saja, karena dia itu, adami itu adalah muslim atau kafir. Nah, jadi sisa, ya, bekas sisa air minum adami yang tersisa di bejana, baik dia muslim atau kafir, itu suci. Karena, ya, adaminya sendiri suci, baik dia muslim atau kafir. Baik. Wa kadzalika al-junubu wal haidu. Wa kadzalika, demikian pula, al-junubu, ya, orang junub, wal haidu, dan wanita haid. Jadi meskipun dia meminum air dari bejana itu dalam keadaan sedang junub, gitu. Meskipun wanita yang meminum air dari bejana itu dalam keadaan haid, maka, ya, sisa air minum yang ada tersisa di bejana itu tetap suci. Waqad thabata
sungguh telah sabit, ya, sungguh telah tetap, ya, telah tetap anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah benar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu la yanjus. Hadisnya telah lewat, ya. Hadis sabda Nabi SAW kepada Abu Hurairah dalam keadaan Abu Hurairah sedang junub ketika itu. Nabi mengatakan kepadanya, al-mu'minu la yanjusu, seorang mukmin tidak menjadi najis meskipun dia sedang junub. Nah, wa an Aisyah, dan dari Aisyah, annaha, sesungguhnya Aisyah, kanat, adalah Aisyah, biasa, ya, kanat biasa, tashrabu, minum, ya, minal ina'i, dari bejana, minum air dari bejana, wahia haidun, dalam keadaan sedang haid, al-wawu haliyah, dalam keadaan dia sedang haid. Faya'khudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu, mengambil bejana itu, ya, bekas, ya, dipakai Aisyah minum. Fayad'u fahu, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam yad'u, meletakkan fahu, mulutnya, ya, kedua bibirnya, ala mawdi'in, atas satu bagian, ya, fiha, dalam bejana itu. Artinya bejana bekas dipakai oleh Aisyah untuk minum, ada tersisa, ya, diambil oleh Nabi SAW, kemudian Nabi juga meminum darinya. Nah, juga meminum darinya, dari bejana itu. Padahal di situ tersisa, ya, bekas minumnya Aisyah. Aisyah minumnya dalam keadaan sedang haid. Ini menunjukkan bahwa tetap suci. Baik. Dan berdasarkan pendapat yang rajih bahwa orang kafir juga suci, ya. Oleh karena itu dikatakan sawa'un kana musliman atau kafiran, jadi hukumnya sama. Naam. Wa qad ajma'a al-ulama'u, ulama telah berijma'. Naam, telah terjadi ijma' di kalangan ulama, ijma' kesepakatan, ala taharati su'ri ma yu'kalu lahmuhu, ala taharati su'ri ma yu'kalu lahmuhu min bahimatil an'ami wa ghairiha, min bahimatil an'ami wa ghairiha. Ulama ijma' sepakat ala atas taharati, kesucian, su'ri, sisa air minum, ya, dari ma yu'kalu lahmuhu, yang halal dimakan dagingnya dengan penyembelihan, min bahimatil an'am, dari hewan ternak, bahimatil an'am, hewan ternak, wa ghairiha, dan selainnya, dan selain hewan ternak yang ma yu'kalu lahmuhu, dagingnya halal dimakan, tentunya melalui penyembelihan, ya, penyembelihan atau perburuan jika itu hewan yang diburu. Nah, jadi hewan ternak dan yang lainnya yang halal dagingnya, maka sur, ya, sisa air minum yang ada di suatu tempat itu suci,
Dan ini ijma' ulama. Baik. Amma ma la yu'kalu lahmuhu. Amma adapun ma la yu'kalu lahmuhu. Hewan yang tidak dimakan dagingnya, haram dimakan dagingnya. Kasiba'i, seperti as-siba', hewan predator, hewan buas, pemangsa, predator. Ya. Macan singa. Ya. Apalagi serigala. Kucing termasuk predator. Nah. Wal humr. Wal humr. Jam' himar. Dan keledai. Wa ghairiha, dan selainnya. Al-humur yang dimaksud di sini adalah keledai yang dipelihara, yaitu keledai, dalam bahasa itu keledai. Nah. Fasahihu, maka yang benar anna su'raha tahirun. Maka yang benar anna su'raha, sesungguhnya sisa air minumnya tahir, suci. Wala yu'athiru fil ma', dan hal itu tidak berefek, ya, berpengaruh pada air. Ini air liurnya itu tidak berpengaruh di air yang tersisa. Wa bi khassatin, dan terkhusus idza kana al-ma'u katsiran. Terkhusus bi khassatin, terkhusus idza kana al-ma'u, apabila air itu katsiran, kadarnya banyak. Nah, jadi air liurnya yang bercampur dengan air ketika minum, sisanya itu yang tersisa di bejana, itu tidak berefek. Nah, itu tidak berefek. Mungkin ada yang menanyakan apa masalahnya ya? Nah, kenapa terjadi khilaf di sini? Nah, tetapi yang benar, ya, sebenarnya liurnya suci, ya, sisa air yang diminumnya suci, air liurnya yang menempel di air yang ada di bejana tersisa di situ, itu tidak berefek. Nah, apa sebabnya terjadi khilaf? Karena ini adalah hewan yang haram dimakan dagingnya. Nah, di situ permasalahannya. Nah, haram dimakan dagingnya. Dan jika itu predator, dia memangsa kan, kucing misalkan. Nah, kucing kan memangsa tikus, jadi makan bangkai. Nah, berarti kan mulutnya kotor, air liurnya kan kotor, bercampur dengan bangkai yang dimakannya, darah bangkai yang dimakannya. Ya. Nah, keadaan mulutnya seperti itu. Ketika dia minum, ya, predator itu minum ke air, nah, inilah yang dipermasalahkan. Tetapi yang benar suci. Nah, baik. Amma idza kana al-ma'u qalilan, adapun apabila air itu sedikit kadarnya, wa taghayyara, dan terjadi perubahan pada air itu,
Ya, berubah baunya, atau berubah rasanya, atau warnanya. Ya, bisa babi dengan sebab syurbiha, minumnya hewan-hewan itu, minhu, dari bejana itu, fa innahu yanjusu, maka sesungguhnya air itu menjadi najis. Wa dalilu dzalika, dalil tentang hal itu, pertama al-hadits sabiq, hadits yang telah lewat. Wa fihi, dan pada hadits itu, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi wasallam ditanya. Nah, al-hadits sabiq, hadis yang telah lewat, wa fihi, dan pada hadis yang telah lewat itu, nanti akan jelas hadis yang dimaksud yang telah lewat itu apa. Wa fihi, pada hadis yang telah lewat itu, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila, ditanya, anil ma'i, tentang air. Ya, wa ma yanubuhu minad dawabi was-sibai. Wa ma yanubuhu, dan ya, apa yang bergantian didatangi air itu, minad dawab, dari ad-dawab, hewan-hewan berkaki empat, was-sibai, dan hewan-hewan predator, pemangsa, hewan buas, bergantian datang, ya, masuk ke air itu, datang ke air itu untuk meminum, kan berarti, ya, untuk meminum airnya, untuk minum. Bergantian hewan berkaki empat, hewan-hewan predator bergantian datang ke air, ya, yang ada di padang pasir untuk minum dari air itu. Maka ditanyakan bagaimana status airnya, apakah suci atau najis. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza balagal ma'u qullataini. Ingat hadis yang telah lewat, ya. Idza balagal ma'u qullatain, apabila kadar air itu mencapai 2 qullah, lam yahmilil khabatha, maka tidak membawa khabath, itu najis. Artinya tidak terpengaruh. Meskipun bergantian hewan berkaki empat, bergantian hewan predator, pemangsa, hewan buas datang, ya, masuk ke air itu untuk minum dari air itu, maka air yang tersisa ini tidak terpengaruh, ya, tidak membawa najis, jadi tetap suci karena kadarnya banyak, 2 qullah. Nah, artinya kadar 2 qullah itu besar, biasanya tidak terpengaruh, tidak akan berubah rasanya, baunya, warnanya. Nah, adapun jika kurang dari 2 qullah karena kadarnya sedikit, maka jika, ya, berubah salah satu dari 3 sifatnya, berubah baunya, atau berubah rasanya, atau berubah warnanya menjadi bau najis, ya, rasa najis atau warna najis, nah itu berarti berefek padanya najis yang ada. Berarti air itu pun tidak suci lagi, melainkan sudah bernajis. Adapun jika mencapai 2 qullah biasanya tidak ada perubahan karena besar jumlahnya. Nah, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dalil berikutnya adalah sabda Nabi alaihi wasallam fil hirrati, tentang al-hirrah, tentang kucing, seekor kucing. Waqad syaribat, dan kucing itu telah minum minal ina'i, dari bejana, ya. Innaha, Nabi bersabda tentang kucing, innaha, sesungguhnya kucing itu, laisat bi
najasin. Laisat binajisin. Sesungguhnya kucing itu bukan najis. Innaha laisat binajasin. Sesungguhnya kucing itu bukan najis. Innama hiya. Hanya sesungguhnya kucing itu minat tawafina. Termasuk dari at-tawafin. Hewan-hewan yang berputar-putar, berkeliling, ya, alaikum, atas kalian, mengitari kalian, ya. Wat tawafat, minat tawafina wat tawafat, termasuk dari, ya, yang jantan betina, ya. Tawafin ini yang mudzakkar, tawafat ini yang muannats, yang mengelilingi kalian, ya, di sekitar kalian. Nah, hadis ini riwayat Ahmad, di Hasyiyah lihat nomor 4, riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi. Hadis ini kata At-Tirmidzi hasanun sahih, kata Shahhahu Al-Albani. Shahhahu Al-Albani fil Irwa. Dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini sahih. Nah, jadi ini nas dari Nabi SAW bahwa kucing itu bukan najis. Nah, dengan demikian air yang tersisa di suatu bejana yang diminum airnya oleh kucing. Kucing itu jika minum kan menjulur-julurkan lidahnya, ya, seperti anjing caranya. Lidahnya. Anda perhatikan lidahnya menjulur-julur, jilat-jilat. Nah, maka tidak masalah bekas sisa air yang ada di bejana itu, ya, itu tetap suci. Nah, وَلِأَنَّهُ يَشُقُّ التَّحَرُّزُ مِنْهَا فِي الْغَالِبِ. Dalil yang ketiga yaitu وَلِأَنَّهُ, karena sesungguhnya يَشُقُّ, sulit, at-taharruzu, ya, menjaga, menghindar minha, darinya, dari hewan-hewan itu. Fil ghalibi, pada biasanya. Pada kebiasaannya dalam kehidupan sulit dihindari. Nah, datang hewan ini, minum dari wadah itu, datang hewan ini dengan itu. Nah, apalagi seperti kucing, ya. Nah, yang banyak di sekitar manusia, minat tawafina alaikum wat tawafat. Nah, banyak berputar-putar, ya, berkeliling di sekitar manusia, masuk rumah, keluar rumah, dan seterusnya, minum air, ya, dan seterusnya. Nah, falau qulna binajasati su'riha, falau, maka lau, sekiranya, seandainya, qulna, kita mengatakan binajasati su'riha, mengatakan bahwa sur', air liurnya, bekas sisa air minumnya najis, wa wujubi, ghaslil asya'i, dan wajibnya mencuci, ya, bejana-bejana itu yang airnya diminum oleh hewan-hewan itu, lakana fi dzalika masyaqqatun, sungguh, ya, fi dzalik, pada perkara itu, masyaqqatun, ada kesulitan yang memberatkan. Wahia, sedangkan yang namanya masyaqqah, hiya, dhamir ini kembali ke masyaqqah, wahia, masyaqqah, kesulitan yang memberatkan umat, marfu'atun, diangkat, ditiadakan, an hadhil ummati, dari umat ini, ya. Jadi yang namanya sesuatu yang menyulit, yang memberatkan, itu diangkat dari umat ini. Nah, ketika hal itu memberatkan, maka berarti tidak demikian. Nah,
Artinya itu terangkat. Karena jika dianggap sornya najis, kemudian berarti bejana-bejana itu wajib dicuci, maka itu memberatkan. Nah, yang demikian hukumnya, ya, hal itu tetap suci. Amma su'rul kalbi, adapun su'rul kalbi, ya, air liur anjing, sisa air yang diminum anjing dalam bejana, fa innahu najis, maka itu najis. Wa kadzalika al-khanaziru, demikian pula al-khanazir. Al-khanazir jamak dari al-khinzir, babi-babi. Nah, dalilnya ammal kalbu, adapun anjing, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, maka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, telah bersabda, tuhuru, yakni kesucian, ina'i ahadikum, bejana salah seorang dari kalian, idza apabila walagha, ya, fihil kalbu, walagha fihil kalbu, anjing, walagha fi, minum ke dalam bejana itu dengan cara, ya, menjulurkan lidahnya seperti kucing. Nah, yang berarti air liurnya bercampur. Nah, an yaghsilahu, kesuciannya dengan cara an yaghsilahu, mencuci bejana itu 7 marratin, 7 kali, ulahunna bit-turabi, cucian yang pertama kali dicampur dengan at-turab, dengan tanah. Nah, hadis ini muttafaq alaih. Sisi pendalilannya, Nabi SAW mengatakan cara menyucikan bejana itu, ya, dengan cara dicuci 7 kali dengan air. Pencucian yang pertama, air itu dicampur dengan tanah. Ini menunjukkan bahwa bejana itu telah berubah menjadi najis, ya, bernajis dengan sebab bercampur dengan air liur sur anjing itu. Nah, wa ammal khinziru, adapun babi, dalilnya fali najasatih, dikarenakan kenajisan babi, wa khabathih. Nah, fali najasatihi wa khabathihi, ini dikarenakan kenajisannya, wa qadaratihi. Qadarat, ini semua kata-kata yang semakna, najasah, khabath dan qadarah, ya, ini semua makna yang kata-kata yang semakna, ya, ini bermakna najis, kotor, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa innahu rijsun, maka sesungguhnya, ya, itu adalah rijs. Rijs artinya najis. Nah, jadi babi itu najis. Al-An'am ayat 145. Baik. Kita telah selesai dari bab yang pertama. Naam. Al-Babus Tsani, bab yang kedua, fil aniyati, tentang al-aniyah, bejana. Wafihi, pada bab ini, iddatu masaila, beberapa masalah. Baik. Pertama tentang al-aniyah dulu, ya, yakni penjelasan tentang al-aniyah. Apa itu al-aniyah? Bejana. Al-aniyatu hiya al-aw'iyatu. Berarti ini jama', ya. Ini adalah bentuk jama'. Nah, mufradnya, ya, al-ina. Nah,
Al-aniyah hiya al-aw'iyah. Al-aniyah adalah al-aw'iyah, yakni wadah-wadah. Allati wadah-wadah ini bejana-bejana. Naam, allati yuhfadhu fiha, ya, disimpan di dalamnya al-ma'u, air, wa ghairu, dan yang lainnya. Baik. Sawa'un kanat, sama saja apakah bejana-bejana itu minal hadid, terbuat dari al-hadid, dari besi, atau min ghairi, atau terbuat dari selain besi. Wal aslu fiha al-ibahatu. Wal aslu fiha, hukum asal pada bejana-bejana itu al-ibahah, pembolehan. Pada asalnya hukum asalnya adalah pembolehan, boleh dimanfaatkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah alladhi yang khalaqa, telah menciptakan, lakum, untuk kalian, untuk kepentingan kalian, ma fil ardi, apa saja yang ada di muka bumi, jami'an, seluruhnya. Al-Baqarah ayat 29. Ini dalil bahwa hukum asalnya, apa saja yang diciptakan oleh Allah Ta'ala di muka bumi, itu pada asalnya, hukum asalnya adalah suci, halal, mubah untuk dimanfaatkan. Sampai datang dalil yang menunjukkan bahwa itu, ya, najis, bahwa itu haram, bahwa itu, ya, tidak boleh dimanfaatkan. Nah, jadi ini tentang hukum asal. Wal aslu fiyal ibah, hukum asalnya. Nah, hukum asalnya, ya, adalah boleh. Nah, al-masalatul ula, masalah yang pertama, isti'malu aniyatid dhahabi wal fiddati, isti'malu, penggunaan aniyah, bejana-bejana yang terbuat dari az-zahab, emas, wal fiddah, perak, wa ghairihima, dan selain emas dan perak, fit taharati, dalam bersuci. Hukum penggunaannya dalam bersuci. Yajuzu, boleh, isti'malu, penggunaan, jami'il awani, seluruh bejana-bejana, fil akli, dalam hal makan, wasyurbi, minum, wasairil isti'mali, dan seluruh penggunaan. Apa saja, makan, minum, dan penggunaan yang lainnya, termasuk yang dibahas bersuci, ya, boleh. Seluruh bejana boleh dimanfaatkan untuk itu. Idza, dengan syarat, apabila idza kanat, bejana-bejana itu tahiratan, suci, mubahatan, ya, boleh dimanfaatkan, mubahah. Walau kanat, meskipun bejana-bejana itu saminatan, bernilai tinggi, berharga tinggi, meskipun mahal harganya. Walau kanat saminatan, meskipun bejana-bejana itu saminatan, mahal harganya, ya, karena harganya mahal, nilainya tinggi, karena bagus, ya. Libaqaiha 'alal asli, dikarenakan, ya, ini alasannya, baqaiha, tersisanya bejana-bejana itu tetap, 'alal asl, tetap berada di atas hukum asalnya. Libaqaiha 'alal asl, karena tetap, ya, bejana-bejana itu tetap alal asal, di atas hukum asalnya. Wa huwal ibaha, yaitu pembolehan. Apa yang telah disinggung di atas, wal aslu fiha al ibaha, pada asalnya
Hukum asal yang berlaku pada bejana itu adalah al-ibahah, pembolehan berdasarkan ayat yang tadi disebutkan. Jadi libaqaihi 'alal asl, dikarenakan tetap di atas hukum asalnya bahwa al-ibahah itu pembolehan, maka meskipun mahal harganya, ya, nilainya tinggi tetap boleh. Ma'ada aniyat adz-dzahabi wal fiddati. Ma'ada aniyat adz-dzahabi wal fiddati. Selain bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya, kecuali ma'ada, kecuali bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Bejana emas dan perak, fa innahu, maka sesungguhnya yahrumul aklu wasyurbu, haram makan dan minum fihima, pada kedua jenis bejana itu, yaitu bejana yang terbuat dari emas dan perak, khassatan, secara khusus. Ya, haram makan dan minum pada kedua bejana itu, yaitu bejana emas dan perak secara khusus. Duna sairil isti'mali, duna, tanpa diharamkan, sairil isti'mal, penggunaan pemanfaatan yang lainnya, tanpa diharamkan pemanfaatan yang lainnya. Jadi secara khusus yang diharamkan adalah bejana emas dan perak, dan khusus yang diharamkan adalah makan dan minum dari bejana itu. Adapun sairil isti'mal, penggunaan yang lainnya selain makan dan minum boleh. Jadi duna sairil isti'mal, tanpa diharamkan penggunaan yang lainnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu, janganlah kalian minum, fi, dalam aniyati adz-dzahabi wal fiddati, bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan kalian makan dalam sihaf, ya, piring-piring, nampan-nampan yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha, karena sesungguhnya bejana yang terbuat dari emas dan perak, lahum, untuk mereka, yaitu untuk orang kafir, fid dunya, di dunia, walakum fil akhirah, dan untuk kalian di akhirat, karena ahlul jannah, penduduk surga di akhirat, ya, bejana-bejana mereka dari emas dan perak. Nah, tetapi diharamkan makan dan minum dari emas dan perak di dunia, ya, nanti di akhirat dalam jannah dinikmati. Nah, muttafaq alaih. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, hadits yang lain, alladhi yashrabu, yang minum, fi aniyati adz-dzahabi wal fiddati, yang minum dalam fi aniyatil fiddati. Alladhi yashrabu fi aniyatil fiddati, yang minum dalam aniyah, bejana yang terbuat dari fiddah, dari perak. Innama, hanyalah sesungguhnya, dia yujarjiru fi batnihi, memasukkan dalam perutnya, ya, menuang dalam perutnya, nara jahannama, api neraka. Ini menunjukkan dosanya bukan dosa kecil, karena diancam, ya, dengan samakan dengan memasukkan api neraka dalam perutnya, diancam dengan neraka, api neraka, siksa neraka, berarti dosa besar. Nah, muttafaq alaih. Nah, jika minum dalam bejana yang terbuat dari perak saja sudah seperti ini ancamannya, itu sama saja memasukkan api neraka dalam perutnya. Bagaimana dengan minum dari bejana emas? Nah, lebih-lebih lagi tentunya. Nah, fahada nafsun, maka ini adalah nafs. Ini adalah nas dari Nabi SAW. Dalil langsung. Nas itu artinya dalil langsung, dalil secara langsung. Ala, atas tahrimil akli wasyurbi, atas pengharaman makan dan minum dari bejana emas dan perak. Duna sairil isti'mal, tanpa
pengharaman penggunaan yang lainnya. Tanpa sairil isti'mal, penggunaan yang lainnya selain makan dan minum. Fadalla. Jadi dalam dua nafs ini yang dilarang hanya makan dan minum dari bejana emas dan perak. Itu maksudnya. Ini nafs secara langsung pengharaman makan dan minum dari bejana emas dan perak. Tanpa yang lainnya. Ini tanpa penggunaan yang lainnya. Fadalla. Maka menunjukkan ala atas jawazi bolehnya isti'maliha, penggunaan pemanfaatan bejana emas dan perak fit taharati dalam hal bersuci. Berarti boleh mandi atau wudu dari air yang berada dalam bejana emas dan perak. Nah, yang tidak boleh apa? Bejana itu dipakai untuk makan dan minum. Untuk bersuci boleh, yang lainnya boleh. Selain makan dan minum, bersuci dan yang lainnya boleh. Yang tidak boleh makan dan minum dari bejana itu. Ini bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wan nahyu, dan larangan itu amun bersifat umum. Yatanawalu, mencakup, meliputi al-ina al-khalisa, meliputi bejana yang khalis, yang murni, semua bahannya terbuat dari emas, awil mumawwaha, atau bejana yang al-mumawwaha bidzahabi awil fiddati, bejana yang disepuh ya, dengan emas dan perak. Al-mumawwah yaitu al-matli, jadi bagian luarnya saja. Jadi bahan dasarnya bukan emas. Nah, kemudian bagian permukaannya ya itu dari emas dan perak. Baik. Awil ladzi fihi syai'un min ad-dhahab wal fiddah. Awil ladzi, atau yang fihi, padanya syai'un, ya, ada unsur meskipun sedikit min ad-dhahab wal fiddah. Syai' ini menunjukkan sedikit, meskipun sedikit ada unsur ya emas dan peraknya. Nah, baik. Jadi meliputi al-ina al-kharis artinya apa? Bejana yang memang murni semuanya bahannya. Emas dan perak atau al-mumawwah ya, al-mumawwah bidzahabi al-fiddah, yang disepuh, bagian luarnya saja disepuh dengan emas dan perak. Nah, awil ladzi fihi syai'un min ad-dhahab, atau bahannya itu ada campurannya, ada unsur emas dan peraknya bercampur. Nah, semuanya masuk di dalamnya. Baik, itu terlarang untuk apa? Dipakai makan dan minum. Adapun untuk selain makan dan minum ya boleh, termasuk dipakai bersuci. Nah, ini mazhab yang dipilih di sini. Nah, mazhab kedua ya, tidak boleh untuk penggunaan apapun untuk bersuci dan yang lainnya. Jadi dengan alasan ya Nabi alaihissalam menyebutkan penggunaan bejana emas, penggunaan bejana yang paling sering digunakan ya, pada umumnya digunakan untuk makan dan minum, itu saja yang disinggung. Jika untuk makan dan minum, artinya itu penggunaan yang paling banyak, makan dan minum. Untuk makan dan minum saja tidak boleh, apalagi untuk penggunaan selainnya. Ini mazhab yang kedua. Sekadar antum tahu bahwa ini masalah khilafiyah. Nah, tapi yang ditekankan di sini, yang dipilih di sini, ya larangan itu ya sesuai yang datang pada hadis hanya untuk pemanfaatan makan dan minum. Adapun selainnya boleh. Barakallahu fikum, kita cukup sampai di sini. Jazakumullahu khairan.
Terasa tambah cepat nggak? Ya. Ya. Ini semakin hari tambah cepat ya. Jadi anak start itu pelan-pelan dulu. Pelan-pelan. Artinya baca kitabnya nanti akan semakin cepat. Penjelasannya semakin cepat. Untuk semakin terlatih semakin cepat nanti. Karena kita memburu target ya. Nah, begitu ya. Sebenarnya kalau kita berkendaraan itu kan awalnya gigi 1 dulu kan. Ya, masuk gigi 2. Semakin terasa keasikan nanti masuk gigi 3. Nggak terasa gigi 4 nanti. Nah, begitu ya. Sudah terlatih, sudah terbiasa. Baru naik mobil langsung gigi 3 kan teriak kan. Nah, kaget gitu lah. Jadi, kalau sudah terbiasa nanti lebih cepat. Nah, barakallahu. Fadhil. Alhamdulillah.